어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고민 이불 속에서 고민 고민은 언제나 너에게 고민 Ruang kelas merupakan suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi menjadi tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dibutuhkan kurikulum yang kuat, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur. Menilik data Badan Pusat Statistik atau yang disebut BPS melalui CIC, ternyata masih banyak kondisi ruang kelas sekolah di Indonesia yang mengalami kerusakan. Berikut rinciannya. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa semakin banyak ruang kelas mengalami kerusakan di tanah air. Pada tahun ajaran 2021-2022, angka kerusakan memang mengalami penurunan namun masih dalam tren yang tinggi. Sementara pada periode yang sama, jumlah ruang kelas sekolah yang mengalami kerusakan ringan tercatat meningkat. Ini terjadi di seluruh jenjang pendidikan. Namun demikian, status ruang kelas yang mengalami kerusakan berat tercatat 0% alias tidak ada. Jika dilihat lebih rinci berdasarkan data BPS, ruang kelas yang mengalami peningkatan kerusakan tertinggi berada di jenjang SD. Tercatat ada 60,60% ruang kelas SD dalam kondisi rusak ringan atau sedang pada tahun ajaran 2021-2022. Angka tersebut lebih tinggi 3,47% poin dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 57,13%. Global Competitiveness Report 2015-2016 yang disusun oleh lembaga World Economic Forum, Indonesia menempati urutan ke-62 dari 140 negara dalam hal pembangunan infrastruktur. Peringkat yang bertahan di standar rata-rata namun justru menyebabkan beberapa masalah besar dalam perekonomian Indonesia. Sejak pemerintah Orde Baru yang otoriter di bawah kepemimpinan Soeharto diganti dengan era reformasi pada akhir 1990-an, pengembangan infrastruktur di Indonesia tidak sejalan dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi yang kuat yang terjadi setelah pemulihan dari krisis keuangan Asia di tengah komoditas boom yang sangat menguntungkan Indonesia pada tahun 2000-an. Akibat kurangnya infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia gagal mencapai potensi penuh. Contohnya, minimnya sarana dan prasarana SDN 007 Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris. Dikatakan AH, sapaan akrabnya, bahwa semestinya sekolah menjadi salah satu infrastruktur penting dalam pendidikan. Namun kondisi tersebut sangat berbeda dengan SDN 007 Guntung lantaran banyaknya permasalahan yang dihadapi, diantaranya bangunannya masih menggunakan kayu, kondisi WC yang tidak layak, keterbatasan ruang kelas, dan bau amoniak pabrik yang kerap mengganggu aktivitas belajar mengajar. Agus Haris mendesak pemerintah untuk segera merelokasi sekolah tersebut untuk mencapai pembelajaran yang baik. Guru-guru juga akan merasa nyaman mentransfer ilmunya ke murid-murid. Sementara itu, Sekretaris Kota Bontang Aji Erlin Nawati mengungkapkan dari hasil diskusi pihaknya dengan DPRD akan merelokasi SDN 007 tersebut. Namun sebelumnya dilakukan relokasi perencanaan terlebih dahulu dengan membuat master plan supaya pembangunan sekolahnya bisa sesuai dengan standar. Kepala Sekolah SDN 07 Guntung Nurmiani menyebutkan sebanyak 589 siswa harus bergantian lantaran hanya tersisa 12 ruang padahal ada 19 rombel. Apa solusi dari masalah tersebut? Masalah infrastruktur ini harus segera ditinjau lanjuti. Infrastruktur pendidikan sebagai penunjang utama terselenggaranya proses pendidikan. Dalam proses pendidikan sangat diperlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pendidikan yang berkualitas. Jika infrastrukturnya saja kurang, bagaimana murid bisa menerima pendidikan dengan baik? Sebaiknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama membuat regulasi baru dan menyalurkan dana subsidi dalam meningkatkan pengenyaman pendidikan para pekerja di Indonesia, dan program peningkatan pendidikan dapat dipermudah dan dilancarkan dengan program pembangunan infrastruktur jalan. Program peningkatan pendidikan memerlukan akomodasi yang memadai, salah satunya adalah akses jalan. Program pembangunan infrastruktur jalan juga merupakan program yang dapat menyokong investasi sumber daya manusia, yaitu dengan mempermudah akses stabilitas masyarakat dalam mengenyam pendidikan, sehingga program jalan masuk desa tentu dapat mendukung program wajib belajar 12 tahun atau jenjang pendidikan minimal SMTA di Indonesia.